Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya Nikmah Asyifa dalam program Kupas Tuntas Parapsikologi bersama Kang Mas Ruhan. Pada episode kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai ilmu hikmah. Anda tentu penasaran kan apa sebenarnya ilmu hikmah dan bagaimana cara mempelajari ilmu hikmah? Untuk lebih jelasnya pemirsa, di sini telah bersama saya Guru Besar Asosiasi Parapsikologi Nusantara. Mari kita langsung sapa beliau pemirsa. Halo, apa kabar Kang Mas Ruhan? Halo, baik Ibu Asyifa. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya Kang ya, betul sekali. Dengan tema yang juga menarik. Sangat menarik karena banyak yang pengamal ilmu hikmah. Iya, mungkin langsung saja ya Kang ya, karena Baik. saya dan juga pemirsa sudah penasaran sekali. Ya. Apa sebenarnya ilmu hikmah itu Kang Mas Ruhan? Baik, jadi ilmu hikmah adalah ilmu riyadhah yang menggunakan amalan doa-doa, wirid-wirid, hizib atau mantra-mantra suci yang diajarkan oleh para alim ulama, para kiai atau para orang terdahulu yang tentunya memang berbahasa Arab dan ada kaitannya tentang umat atau ajaran-ajaran Islam tentunya. Tetapi ilmu ini tidak terkait dengan sunnah atau hadis. Walaupun ada beberapa ajaran ilmu hikmah yang juga diambil dari hadis dan sunnah. Yang paling menjadi tolak ukur adalah memang berbahasa Arab, mantra-mantra suci Islam, dan beberapa amalan-amalan yang memang riyadhahnya adalah sering dikaitkan dengan riyadhah para alim ulama, para kiai terdahulu yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu Kang Mas Ruhan, sejarah dari ilmu hikmah sendiri bagaimana Kang? Iya, sejarahnya dari ilmu hikmah adalah dimulainya orang yang punya hajat dan meminta ijazah kepada kiai. Kepada kiai. Contoh kan sering kali nih, ada seorang santri atau mungkin seorang pengajian umum datang ke rumah kiai minta ijazah doa. Ini juga adalah ilmu hikmah. Mulai seperti itulah ilmu hikmah ini terjadi. Jadi kalau kita cari tahu mulai kapan, nah kita tidak bisa telisik karena kebudayaan ini sudah lama sekali. Sudah lama sekali iya. gitu ya Kang ya. Misalkan lagi bahas tafsir Al-Qur'an. Tahu-tahu ada tematik tentang hajat yang diinginkan para santri. Wah, santri tanya, Pak Yai, boleh nggak itu dibuat ijazah? Ya boleh aja. Nah, mengatakan boleh ini diijazahkan. Akhirnya ayat itu diamalkan oleh para santri. Ini juga kategori ilmu hikmah. Misalkan datang ke seorang para psikolog atau kiai minta doa agar terus mudah rezekinya. Akhirnya yaudah ini ada sholawat dibaca 1000 kali. Ini pun juga termasuk jenis ilmu hikmah. Gitu ya Kang ya, karena tadi berbau keislaman gitu dan ya, bahasanya memang kebanyakan bahasa Arab begitu. Jadi untuk tahu Kang siapa yang pertama kali mengamalkan ilmu hikmah ini? Ya itu tentunya para santri terdahulu ya Kang ya, dan para kiai. Dan yang ada di Indonesia begitu ya, Kang ya. Terutama Indonesia karena kalimat ilmu hikmah itu adanya di Indonesia. Kalau di tempat-tempat lain kan, di negara lain misalkan. Ya, kalau di negara lain yang ditahu adalah sunnah Rasul kan? Gitu ya Kang. Ajaran Islam kan begitu. Contoh di Arab ya tentunya yang disarankan adalah membaca Al-Qur'an. Ya jarang lah orang disuruh baca hizib gitu. Walaupun memang ada ajaran-ajaran para aulia terdahulu membaca hizib, tetapi kalimatnya bukan disebut ilmu hikmah, tapi disebut ini amalan hizib, titik. Nah, di Indonesia hizib termasuk kategori ilmu hikmah. Jadi makna ilmu hikmah itu adanya di Indonesia. Iya kan. Kang, selanjutnya nih Kang, karena ilmu hikmah ini kan hanya ada di Indonesia. Ya. Apakah ilmu hikmah sendiri itu diperbolehkan dalam Islam Kang? Ya, tentunya ada hadis-hadis yang terkait dengan pemanfaatan doa-doa itu. Yang kita sebutkan begitu karena yang disebut ilmu hikmah adalah tadi salah satunya adalah doa-doa suci atau hizib dan lain sebagainya. Contoh salah satu hadis ada yang menyebutkan bahwa Allah atau Tuhan akan mengabulkan sesuai persangkaan hambanya. Ya kan? Misalkan saya yakin Allah akan kasih rezeki yang banyak hari ini. Maka aku berpikir ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku. Nah, berarti Islam juga ada dalil yang mengarah ke sana. Misalkan lagi bahwa soal niat. Ya, siapa yang berniat betul maka itu akan terjadi kan gitu. Iya. Nah, innamal amalu binniyat. Dalam ilmu hikmah juga itu diajarkan. Kalau Anda berniat untuk menjadi kaya, maka wiridkan ini supaya kamu jadi kaya. Kalau Anda ingin sembuh dari penyakit, maka wiridkan ini supaya kamu
sembuh, mendapat kesembuhan dari Tuhan. Nah, dari itu Allah. juga berarti kan kalau dikaitkan dengan sunnah Rasul, berarti juga sesuai, tidak melanggar begitu. Artinya kalau dari hal begitu berarti ilmu hikmah adalah bisa dikaitkan dengan ada beberapa yang memang sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Begitu. Walaupun memang ada beberapa yang itu adalah ajaran para alim ulama terdahulu. Yang mungkin tidak ada di sunnah Rasul. Misalkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 2000 kali. Nah, Rasul kan tidak pernah menyuruh untuk membaca 2000 kali, hanya disuruh membaca sebanyak mungkin. Kalimat angka 2000 itu kan para alim ulama yang membuat, yaitu para guru ilmu hikmah. Jadi jumlah pembacaan itu adalah versi ilmu hikmah. Nek sunnah Rasul sebanyak mungkin gitu ya. Walaupun memang ada beberapa tema yang juga dikasih angka oleh Rasulullah. Contoh, ada salah satu hadis disebutkan bahwa kalau Anda ingin rezekinya lancar, bacalah istighfar 100 kali minimal setiap hari. Dan khususnya di hari Jumat membaca sekian kali. Rasul juga pernah menyampaikan jumlah angka minimal. Jumlah angka minimal yaitu 100 kali. Tapi versi ilmu hikmah memang bukan minimalnya, tapi PR-nya. Misalkan gurunya menyampaikan baca 1000 kali, ya harus 1000 kali. Kalau tidak 1000 kali, dianggap tidak sempurna. Kalau kurang misalkan kan? Kurang harus mengulangi. Ya. Betul. Ini versi ilmu hikmah begitu. Jadi harus jumlahnya segitu. Kalau lebih mungkin kan? Lebih tidak masalah. Tidak masalah ya kan ya. Jadi misalnya gitu. Contoh, ada amalan ilmu hikmah, maka sholatlah malam. Entah sholat hajat selama 21 hari misalkan. Dan tidak boleh putus-putus. Nah, hari pertama sholat, kedua sholat, ketiga sholat, hari ke-8 ketiduran, tidak sholat. Versi ilmu hikmah ini batal. Harus mengulangi dari awal begitu ya kan. Nek sunnah Rasul kan tidak. Misalkan hari sholat, alhamdulillah, besok enggak ya sudah. Berarti meninggalkan sunnah selesai, tidak ada harus mengulang jumlahnya. Tapi nek versi ilmu hikmah memang harus diulangi. Gitu ya. Kenapa? Karena serius enggak doanya sesuai dengan hadis tadi. Engkau berniat ya harus sungguh-sungguh, karena niatmu itu yang bagaimana itu akan terjadi. Nah, di saat mengamalkan ilmu hikmah tidak sungguh-sungguh, ya menurut kiai-kiai kita ya tidak afdol, tidak berhasil gitu ya kan. Harus sesuai dengan itu. Terputus tadi atau ada yang kurang tadi memang harus mengulangi dari awal begitu ya kan ya. Ini Kang, selanjutnya apa sebenarnya manfaat dari ilmu hikmah Kang? Ya, manfaatnya banyak sekali karena memang ilmu hikmah itu adalah tendensinya adalah langsung kepada Allah. Jadi tidak ada ilmu hikmah ini memintanya adalah selain Allah, tidak ada. Karena tadi bacaannya adalah kalimat suci, zikir, hizib, ya kan, doa-doa Islam yang berbahasa Arab gitu. Yang memang itu doanya doa yang mengandung doa-doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tentunya ya memang satu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu tujuan utama dan manfaat utamanya dekat dengan Allah. Yang kedua, bisa dimanfaatkan karena dekat dengan Allah, kemampuan zikirnya bisa dimanfaatkan terhadap manfaat-manfaat yang lain. Misalkan minta kepada Allah untuk sebuah penyembuhan. Tapi bukan berarti ilmu hikmah ini menyembuhkan orang, bukan. Atas izin Allah dengan sungguh-sungguh zikirnya. Juga ada yang rezeki misalkan, minta supaya rezekinya lancar. Jadi zikir amalan hikmah yang berkaitan tentang rezeki. Ya mintanya kemana? Ya kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Khodam, juga ada orang-orang yang memang pingin khodam, yaitu punya sahabat jin khodam yang muslim atau yang baik, maka mengamalkan hizib-hizib tertentu atau amalan tertentu yang mengandung khodam begitu. Dan tapi tetap sama mintanya kepada Allah supaya khodamnya bukan khodam syirik tapi khodam muslim atau jin-jin yang memang beribadah juga kepada Allah. Jadi itu cirinya gitu. Dan manfaat yang lain tentunya adalah kepada diri sendiri. Orang yang mengamalkan zikir atau amalan hikmah, dia lebih bahagia hidupnya, lebih tenang jiwanya dan lebih khusyuk. Banyak yang ikhlas dalam hidup ini. Contoh, dia bekerja, harapannya adalah gajinya 20 juta, ternyata dapatnya adalah 10 juta. Orang pengamal hikmah, alhamdulillah, bersyukur, nggak apa-apa. Ini adalah nikmat dari Allah.
Misalkan dia pengen gajinya 5 juta, ternyata dapat gajinya hanya 2.500.000, dia tetap menerima. Ini ciri orang-orang yang mengamal ilmu hikmah begitu, karena hatinya lebih tenang. Karena apa? Dekat dengan Yang Maha Kuasa dan Allah. Gitu. Apa yang diterima apapun itu jadi nikmat Yang Maha Kuasa. Jadi sangat adem lah gitu, adem lah begitu. Kang, ilmu hikmah ini kan memang unsurnya keislaman. Ya. Apakah bisa Kang digunakan untuk orang yang non muslim? Ya, tentunya begini memang. Sebenarnya yang asli syarat untuk mengamalkan ilmu hikmah adalah orang muslim. Ini asal muasal aslinya begitu, orang muslim. Kenapa? Karena orang muslim yang juga hatinya menerima mengamalkan amalan zikir yang berbahasa bahasa Arab begitu. Dan juga orang-orang muslim yang memahami bahwa zikir itu adalah sunnah Rasul atau sunnahnya para orang muslim. Jadi sebenarnya ya orang muslim yang berhak untuk mengamalkan ilmu hikmah atau yang sekiranya syarat itu adalah orang muslim. Namun pada kenyataannya banyak juga orang non muslim yang ingin mengamalkan ilmu hikmah. Lah kita sebagai guru harus bagaimana kan gitu? Iya, bagaimana itu? Waduh lah, akhirnya ya begini. Ada beberapa yang memang mengizinkan tapi tidak menyarankan. Contoh, saya sebagai guru ilmu hikmah, ada orang non muslim, Kang Mas Ruhan, saya pengen dong dikasih amalan ilmu laduni Islam. Tapi ini amalannya amal orang muslim loh Mas, misalkan gitu. Ya enggak apa-apa Pak, saya pengen Pak belajar. Ya kalau Anda pengen dan mau silahkan. Tapi kita tidak menyarankan, silahkan boleh. Nah, bedanya menyarankan sama membolehkan di mana? Contoh, ada orang tanya, sudah ngomong saya itu orang non muslim Pak, saya pengen diberikan berkat atau sebuah tirakat atau rianto yang melancarkan rezeki. Nah kalau dia sudah ngomong kalau non muslim ya jangan diberi ilmu hikmah. Oh ya Pak, Anda harus baca sholawat. Ya nggak masuk akal. Dan itu jangan. Kalau dia minta kasih. Tapi kalau dia tidak minta jangan diarahkan ke ilmu hikmah. Jangan diarahkan ke sana ya. Karena keyakinannya berbeda. Orang kalau berdoanya tidak terbiasa ya nanti khawatirnya ada distraction atau semacam kebingungan juga nanti. Lah saya orang non muslim kok ngamalkan ini. Tapi kalau memang orang non muslim itu mau dan karena menarik atau karena pengen tahu mau belajar boleh, nggak apa-apa itu kita tidak akan membedakan gitu. Tapi ya PR-nya lebih banyak ya, mungkin harus lebih berhati-hati dengan dirinya sendiri kali ya PR-nya lebih banyak. Salah satunya adalah dia harus paham apa yang dibaca. Misalkan ada seorang non muslim minta amalan Asmaul Husna, ya boleh saja dia minta mau belajar, tapi jangan hanya amalannya saja, artinya juga harus tahu. Misalkan amalannya ya Rahman, ya Fatah, ya Somad, ya dia harus tahu arti ya Rahman, ya Fatah, ya Somad itu apa. Gitu. Karena kebanyakan orang muslim sudah pada tahu gitu. Nah kalau non muslim kan dia harus belajar lebih banyak. Oh saya disuruh baca ya Rahman, ya Fatah, ya Somad. Ya yang di saat dia membaca dia memaknai artinya. Ya Rahman yaitu Tuhan yang maha kasih sayang atau pemberi. Nah kan begitu. Jadi kalau non muslim dia harus lebih paham tentang maknanya. Jadi tidak hanya diucapkan saja. Tidak harus diucapkan, gitu ya, walaupun memang ucapannya nggak boleh dirubah. Tidak boleh terus tiba-tiba ya Tuhan yang maha kasih sayang. Nah, itu nggak bisa disebut ilmu hikmah. Dia harus dia beralih beda. Karena memang unsurnya memang harus bahasa Arab. Bahasa Arab gitu ya kan. Jadi kalau maknanya yang dibaca itu bukan ilmu hikmah, beda lagi. Gitu. Ilmu terjemah kan. Terjemah gitu kan. Jadi sama orang membaca Al-Qur'an gitu kan. Ada orang bisa membaca Al-Qur'an, ya, ada yang hanya bisa membaca teks Indonesia Al-Qur'an, akan beda kan gitu. Iya betul sekali kan. Jadi ini bagusnya ya diamalkan oleh orang-orang yang muslim, tapi tetap bisa digunakan oleh orang yang non muslim ya, asal dia memang dari dirinya sendiri dan mau memahami artinya. Kalau tidak jangan. Iya. Kemudian kan bagaimana perkembangan ilmu hikmah dalam dunia parapsikologi kan? Iya, sangat banyak sekali. Karena kita lihat dari versi jumlah penduduk lah. Indonesia ini jumlah penduduknya terbanyak adalah muslim. Nah, tentunya tema ini juga sesuai dengan amalan hikmah. Karena amalan ilmu hikmah adalah amalan orang-orang Islam kebanyakan. Berarti ya ini sangat-sangat penting dan sangat membantu. Nah, terus kaitannya dengan apa? Jumlah penduduknya banyak muslim, tapi juga kasus ekonomi, kasus sosial, kasus di masyarakat
banyak. Sehingga banyak yang bingung, banyak yang galau, banyak yang tidak tenang. Sehingga tentunya ilmu hikmah ini sangat membantu untuk orang-orang Islam di Indonesia. Jadi daripada stres, zikir ilmu hikmah. Daripada galau, diputusin pacar, zikir ilmu hikmah. Daripada rezekinya seret dan dia merasa marah kepada Tuhan, maka amalkan ilmu hikmah. Nanti kalau sudah dekat dengan Allah, dengan ilmu hikmah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan segala masalahnya, sebagai sebuah solusi gitu ya Kang ya. Mengingat banyak sekali manfaat dari ilmu hikmah, tentu siapa saja boleh ya Kang ya belajar ilmu hikmah. Tentu ada cara khusus kan Kang untuk mempelajari ilmu hikmah. Betul. Baik Kang Mas Ruhan, ini pertanyaan selanjutnya. Siapa saja yang boleh mempelajari ilmu hikmah dan adakah syarat-syarat khusus untuk mempelajari ilmu hikmah Kang? Ya, syarat untuk mempelajari ilmu hikmah lebih banyak memang daripada ilmu yang lain. Ya, karena ini kategorinya memang ada kaitannya dengan agama Islam kan. Tentunya ya tahulah ya beberapa aturan-aturan Islam kan itu yang cukup memang banyak. Tapi mudah bagi orang Islam. Yang taat. Kalau tidak taat pun sama saja ya, tetap dari nol lagi. Ya, mungkin yang pertama syaratnya ya memang baiknya orang Muslim. Nah, yang kedua dia tidak melanggar dosa besar. Nah, ini kan berat nih. Contohnya apa saja itu kan? Bagi orang yang Muslim taat gampang. Contoh tidak melanggar dosa besar itu minum minuman keras. Termasuk narkoba nggak boleh. Terus membunuh. Ya. Terus main judi nggak boleh, main perempuan nggak boleh, dan juga mencuri tidak boleh, dan dosa-dosa lain tentunya yang dilarang oleh agama Islam. Kalau orang pengamal ilmu hikmah melanggar ini biasanya hilang ilmunya atau tidak berkah gitu. Kalau misalkan ada orang tadi kan yang kedua tadi, syarat kedua sebentar ya Kang. Kalau misalkan dulu pernah melakukan hal yang tadi kemudian ingin mengamalkan ilmu hikmah, apakah bertobat? Kita bisa? Dengan bertobat ya dulu, kan ya. Seperti orang yang mau mengamalkan ibadah sholat dan haji. Jadi dia bertobat dulu, baru dia mau mengamalkan ilmu hikmah. Baru bisa ya Kang ya. Dan terpenuhilah syarat yang kedua dari pemirsa. Untuk syarat yang selanjutnya yang ketiga dia harus jujur. Jujur, tidak boleh suka bohong. Harus jujur. Terus yang selanjutnya adalah dia makan makanan yang halal. Nah, kan ini juga syarat orang Islam juga kan, tidak boleh makan makanan yang haram. Jadi yang halal saja. Gitu. Dan yang selanjutnya taat kepada guru. Iya, kalau tidak taat ya tadi nggak jadi. Misalkan disuruh baca 1000 kali, yang dibaca cuma 100, ya nggak efek. Itu guru yang itu ya kan yang memberi ilmu hikmah tadi ya. Ijazah. Misalnya santri minta amalan hikmah kepada kiai. Ya udah nak, amalkan tuh baca sholawat selama 7 hari 7 malam dan dibaca per malamnya 1000 kali. Nah dia hanya melakukan 3 hari. Ya batal. Kalaupun ingin tadi ya Kang ya harus diulangi lagi sesuai perintah guru. Nah, harus taat dengan guru ilmu hikmah yang dimintai ijazah atau belajarnya itu. Nah, itu yang paling penting. Itu syarat-syaratnya ya Kang ya. Penting. Terus tidak boleh menyombongkan diri dan memberikan banyak janji. Karena kalau orang yang menyombongkan diri dan janji biasanya dia melanggar. Nah itu juga tidak boleh. Misalkan mungkin saya doakan, saya janji Anda akan sembuh, ini tidak boleh. Dalam ilmu hikmah nggak boleh. Karena pasrahnya hanya kepada Allah. Dokter saja nggak berani begitu kan, apalagi pengamal ilmu hikmah tidak boleh. Karena itu bisa saja dia melanggar. Dan tidak boleh sombong. Misalkan saya sakti, saya itu guru ilmu hikmah yang sakti, siapapun dengan saya pasti bisa saya kalahkan. Nah itu juga nggak boleh. Langsung hilang semua mungkin ilmunya ya kan. Iya nggak berefek karena ilmu hikmah itu ilmu yang putih, yang halus. Dia ketuhanan, sirri dia gitu. Ilmu yang betul-betul unsur Allah, Tuhan ini nomor 1. Jadi dia harus semuanya adalah karunia Allah. Itu mati hidup saya Allah gitu. Sudah pasrah gitu ya kepada Allah. Baik. Untuk tahapan usianya Kang, apakah ada syarat khusus misalkan yang harus atau yang bisa melakukan atau mempelajari ilmu hikmah itu? Ya, tentunya dia sanggup atau memang mau mengamalkan ilmunya itu. Yang kedua ya usianya ya di usia orang-orang yang paham bacaan itu. Yang paham tentang amalan itu. Misalkan anak yang tidak paham amalan sholawat ya berarti belum
waktunya untuk belajar. Ya berarti kalau kita usiakan memungkinkan anak-anak orang-orang yang sudah balik lah. Sudah balik 17 tahun, 18 tahun. Karena dia sudah bisa baca Quran, sudah bisa baca apa namanya makna-makna, bisa kan? memahami makna kalau itu ada ayat Al-Quran maknanya apa. Gitu. Dan tentunya dia harus bisa baca Al-Quran baiknya. Gitu, yang fasih begitu. Nah, seperti itu. Terus apa namanya usia maksimalnya ya selama dia mau dan mampu. Misalkan orang usia sudah tua sekali tidak bisa membaca, yang tidak usah lah. Iya. Berarti bisa dikatakan usia produktif lah. Itu yang tepat, yang bagus untuk pengamal mempelajari ilmu hikmah. Gitu. Karena butuh kesadaran dan juga butuh niat yang sesuai kebutuhan orang hidup. Begitu. Dan pengamal ilmu hikmah itu nggak sembarangan loh. Fisiknya harus kuat. Harus kuat ya Kang. Apalagi tadi ada banyak sekali. Karena amalannya itu terkunci pada jumlah. Dan riyadhah tidak semudah orang hanya berdoa saja, tidak. Kalau boleh tahu Kang, bagaimana cara atau riyadhah untuk mempelajari ilmu hikmah tadi? Ya, setiap guru punya cara-cara tersendiri. Biasanya ya, memang harus dengan guru ilmu hikmah. Contoh misalkan pingin riyadhah ilmu khodah. Wah, ini sulit sekali. Satu harus ada puasa-puasa tertentu. Misalkan puasa berapa hari ada yang dia harus pakai baju putih-putih, wangi-wangian. Tiap jam 12 malam harus bangun, sholat malam berapa kali, baca ayat suci yang berkaitan tentang khodam berapa ribu kali. Misalkan gagal satu, ngulang lagi dari awal. Bayangkan, kita cobalah orang yang tidak terbiasa membaca sholawat 1000 kali, tiba-tiba disuruh membaca sholawat 5.000 kali. Bayangkan, itu kalau nggak sehat fisiknya, mentalnya nggak kuat. Benar-benar syarat ini juga mempengaruhi mampu tidaknya tadi ya kan. Iya, fisik sehat itu juga penting, bukan hanya usia saja, fisik sehat, kesadaran dan niat itu tadi. Niat yang kuat begitu ya kan ya. Karena amalannya terbatas, jumlah yang cukup banyak begitu. Adakah tahapannya Kang? Adakah tahap-tahap khusus dalam mempelajari ilmu hikmah? Ya, tahap yang pertama tadi dia harus mensucikan dirinya lah. Mensucikan diri itu tahap pertama ya. Iya, karena mau nggak mau dia tidak boleh melanggar syarat. Kalau contoh misalkan Anda seorang pemabuk, ya kalau mau mengamalkan ilmu hikmah ya harus berhenti mabuknya. Kalau Anda suka judi, ya berarti sebelum mengamalkan ilmu hikmah harus berhenti judinya. Tadi dia harus bertobat dulu, membersihkan diri dulu. Yang kedua niatnya adalah untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tahap berikutnya adalah siap betul-betul menerima perintah dari guru dengan syarat-syarat yang diberikan gurunya. Karena wajib dia harus taat kepada guru. Nah, kalau orang yang tidak biasa taat kepada orang lain, ya sulit juga. Contoh lah, ada seorang direktur misalkan, dia biasa perintah-perintah gitu, minta amalan ilmu hikmah pada kiai, diperintah baca, ya kan nggak mau kadang. Iya. Wah, banyak sekali Pak Yai. Nah, harus seperti itu nggak bisa. Syaratnya dia harus siap menerima perintah-perintah yang mungkin berat baginya menurut kalangan ilmu hikmah ringan. Ya gitu. Makanya kalau mau mengamalkan ilmu hikmah ya betul-betul Anda siapkan itu tahap-tahapannya. Baru Anda mengamalkan. Dan cara mengamalkannya pun harus sungguh-sungguh. Jangan potong di jalan. Kalau Anda ragu mending jangan. Misalkan coba-coba mending jangan. Iya, nggak boleh ya Kang ya. Boleh kan karena terkait dengan selanjutnya ini Kang, ya. Apakah ilmu hikmah itu bisa dipelajari sendiri ataukah memang harus ada guru yang membimbingnya Kang? Ya, tentunya semua ilmu bisa dipelajari sendiri jika mau, misalkan baca buku dan lain sebagainya. Tapi baiknya orang-orang yang mau mengamalkan ilmu hikmah harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Ya, khawatir salah baca, salah amalan, salah ajaran, dan bahaya. Nah, sama orang yang membaca Al-Quran, apakah boleh membaca Al-Quran walaupun tidak bisa baca Quran? Nanti malah jadinya kacau kan? Pertanyaan itu sih jawaban saya boleh. Tetapi kan yang dibaca berarti yang ada teks Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya, afdol enggak? Ya enggak afdol. Khawatirnya teks Indonesianya juga tidak tepat dibaca. Maka bagusnya baca Al-Quran pun harus ada guru supaya ada yang menyemak. Nyemak itu ada yang mengamati ini salah apa betul. Sama, ilmu hikmah pun sama. Jadi walaupun dia bisa baca buku-buku di Gramedia atau mungkin di mana-mana atau di toko buku atau di mana-mana atau di tulisan-tulisan para umum, ya tapi harus ada guru supaya ada yang memantau
ada yang mengontrol, ada yang ngecek kemampuan orang ini sebatas apa. Karena ada juga ilmu-ilmu hikmah yang berat yang tidak boleh diamalkan oleh sembarang orang. Contoh ilmu khodam, ilmu hijab itu tidak boleh sembarang diamalkan. Kenapa? Bacaannya panjang-panjang, jumlahnya ribuan. Ribuan. Nah, itu kalau kita lihat ada orang agak linglung suruh baca itu bahaya, bisa malah stres ya, malah kan? tertekan amalan gitu. Stres bukan stres gila, bukan tertekan jumlah amalan riyadhah. Misalkan ada ibu hamil gitu, minta amalan hijab, ya jangan, malah perutnya kenceng. Iya. Karena hijabnya juga bacanya sulit, panjang, jumlahnya banyak, ya malah nggak bisa rileks, malah stres tentang bacaan. Iya, malah juga, tertekan. ya kan? Makanya jadi butuh guru lah, harus dengan guru, baiknya begitu. Untuk selanjutnya nih Ya. Kang, apakah ilmu hikmah ini dapat berkurang Kang? Dan kalaupun bisa, adakah hal-hal yang membuat ilmu hikmah ini berkurang? Ya, tentunya sesuai konsep ilmu hikmah, dia harus istiqomah. Istiqomah. Ya, atau amalan itu Rianti itu kan harusnya rutin, seperti sholat tadi. Jadi kalau dia amalan nggak dibaca, nggak istiqomah, nggak rutin, ya energinya mengurang dan imannya juga berkurang. Jadi memang harus istiqomah atau rutin. Misalkan dikasih amalan hikmah membaca sholawat 100 kali setiap habis maghrib dengan cara di saat sujud misalkan, setelah sholat maghrib. Nah, berarti rutin setiap sholat maghrib melakukan itu sampai kapanpun dia siap. Semakin lama semakin bagus, minimal 5 tahun rata-rata. Nah, kalau baru sehari 2 hari terus tidak dilanjut, ya kurang berkah, ya berarti ilmunya tidak sempurna. Nggak sempurna. Iya, kan? bisa hilang kekuatannya atau tidak berefek. Karena semakin dia rutin istiqomah, maka kekuatan atau berkah dari Allah yang diberikan oleh orang ini adalah lebih besar gitu. Kekuatannya akan sangat bagus karena ibaratnya menabung energi gitu. Allah atau astagfirullah 100 kali besok 100 kali. Karena ada istilah beginilah, seperti orang Cina lah, 1000 jurus dilatih hanya sekali, sama 1 jurus dilatih 1000 kali. Kalau orang Cina adalah mementingkan 1 jurus dilatih 1000 kali daripada 1000 jurus hanya dilatih sekali. Sama kalau prinsipnya orang ilmu hikmah, istiqomah lebih berkah dan lebih besar daripada 1000 karomah. Orang punya 1000 karomah sama satu orang punya 1 karomah tapi istiqomah, lebih sakti orang yang 1 karomah tapi istiqomah itu daripada 1000 karomah tapi tidak istiqomah. Nah, itu. Kang, adakah ciri-ciri khusus orang yang memiliki ilmu hikmah kan? Mungkin dilihat dari perilakunya atau penampilannya begitu kan? Ya, tentu yang pertama perilaku orang-orang yang pengamal ilmu hikmah biasanya lebih tentram hatinya. Lebih tenang, imannya lebih kuat. Yang kedua, sopan santunnya, perilakunya biasanya lebih baik. Lebih baik. Ya, andap asor kalau bahasa orang santri, sopan santunnya ada. Yang selanjutnya ahli dzikir lah. Ahli dzikir. Biasanya ahli dzikir. Dan tentunya juga tadi sesuai dengan syarat-syarat itu, biasanya dia tidak melanggar pantangan agama, misalkan dosa besar. Biasanya dia tidak sering berbohong atau malah tidak pernah berbohong, tidak suka bohong lah. Terus tidak suka makan makanan haram. Itu biasanya orang pengamal ilmu hikmah, karena itu syarat kan itu. Iya. Jadi biasanya ciri-cirinya begitu. Kalau ada orang yang banyak zikir tapi sering melanggar dosa besar, ya berarti belum pengamal ilmu hikmah. Bukan pengamal juga ya kan? Iya, karena syaratnya masih dilanggar. Kalaupun iya, ya tidak berkah ilmunya gitu. Akhirnya hilang Hilang, ya kan? akhirnya Bisa tidak ada hilang manfaatnya. Betul. Untuk selanjutnya nih Kang, bagaimana cara kita membedakan antara orang yang benar-benar memiliki ilmu hikmah dengan orang yang berpura-pura memiliki ilmu hikmah, Kang? Biasanya kan ada banyak tuh Kang ya, memanfaatkan ilmu hikmah tapi untuk kepentingan pribadi saja. Ya, tentunya tadi dilihat perilaku dan ajarannya. Jika dia memberikan contoh perilaku yang baik, yang istiqomah, yang sopan santun, zikir-zikirnya pun adalah zikir-zikir yang betul, hizib atau sholawat atau Al-Quran atau sunnah hadis yang diijazahkan, dan juga ajaran-ajarannya yang tidak menyimpang dan perilakunya yang baik. Nah, itu ciri orang yang mengamalkan ilmu hikmah dengan betul dan tidak berbohong atau tidak memanipulasi. Contoh,
Memanipulasi begini, menghalalkan sesuatu yang haram. Udah nggak apa-apa, sekali aja minum boleh. Nah itu berarti pura-pura punya ilmu hikmah. Itu mah bukan orang punya ilmu hikmah, tapi pura-pura atau pura-pura jadi guru ilmu hikmah. Kalau dia masih sering melanggar aturan agama, gitu. Jadi perilaku sama ajaran yang paling penting. Bisa dilihat dari situ ya Kang. Dari situ, karena kalau dari penampilan nggak bisa dilihat, karena dia bisa berbagi penampilan. Karena ternyata banyak juga ya Kang ya di Indonesia malah terjadi penipuan. Betul, penampilannya pakai peci, sarung putih, serban, seperti kayak belum tentu juga. Perilakunya gimana, ajarannya gimana, gitu. Kalau ajarannya tidak sesuai dengan syariat dan juga tidak sesuai dengan budaya ya jangan begitu. Iya, jadi memang pemirsa kita memang benar-benar harus teliti dan jeli ya Kang ya. Betul. Milih guru itu harus hati-hati betul. Karena ilmu hikmah harus ada gurunya gitu. Iya. Apakah benar Wali Songo menyebarkan agama Islam ke Indonesia ini dengan menggunakan ilmu hikmah? Salah satunya iya, karena Wali Songo pendekatannya adalah pendekatan agama, juga pendekatan budaya. Di saat beliau mengajarkan dengan pendekatan agama, ada salah satunya ajarannya adalah ilmu hikmah. Nah, di saat beliau para wali ini mengajarkan dengan versi agama dan percampuran dengan budaya, ini kita mengenal istilah dengan ilmu kejawen atau Islam kejawen. Itu dipadukan antara mantra orang Jawa dan ilmu agama. Tapi kalau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para wali itu adalah amalan-amalan zikir, hikmah, itulah termasuk adalah dengan menggunakan ilmu hikmah. Dan paling banyak memang menggunakan ilmu hikmah, para wali itu menggunakan ilmu hikmah, dan juga tadi juga ada ilmu kejawen ya. Percampuran dengan daerah. Iya, mungkin bisa dijelaskan Kang, apa sebenarnya itu ilmu kejawen Kang? Ya, ilmu kejawen adalah ilmu Islam Jawa. Maksudnya adalah antara amalan orang-orang Islam bercampuran dengan ajaran atau bahasa-bahasa orang Jawa. Contoh tahlilan atau mungkin apa namanya 7 bulanan orang hamil 7 bulan. Nah, itu kan sebenarnya adalah adat-adat orang Jawa, tetapi dicampur dengan Islam, yaitu di saat hamil 7 bulan selain dimandikan dengan kembang juga dibacakan doa-doa Islam. Nah, kayak semacam menyesuaikan supaya ajaran itu mudah diterima. Terus adanya wayang, gitu kan? Kalau perbedaannya kan antara ilmu hikmah dan juga ilmu kejawen? Bedanya kalau dari segi doanya, kalau ilmu kejawen doanya pasti percampuran. Nah, Islam Jawa, misalkan baca asyhadu alla ilaha illallah, ini kan ajaran Islam itu syahadat. Itu kan ingsun amatek, niat ingsun, misalkan niat ingsun dan macam-macam kata-kata itu kan biasa saja. Kalau ada doa percampuran antara Islam dan Jawa, ini disebut kejawen. Tapi kalau iman enggak, dia memang murni bahasa Arab semua. Walaupun percampuran juga, tapi percampurannya bukan dengan daerah, tapi dengan doa-doa Islam atau yang berbahasa Arab. Misalkan kadang-kala ada yang di depan bacaannya adalah Asmaul Husna, bisa disambung ayat kursi yaitu Al-Quran, bisa disambung doa-doa bahasa Arab, tapi semuanya bahasa Arab semua. Kadang disambung dengan hizib. Nah, hizib itu adalah serangkaian doa-doa yang dibuat oleh para ahli dahulu yang berbahasa Arab. Kembali ke ilmu hikmah ini kan, apakah ilmu hikmah ini bisa disalurkan kan? Tanpa dipelajari? Tentunya harus dipelajari. Ya, kalau hanya mendapat barokah bisa dengan cara mungkin didoakan. Salurkan dalam artian mungkin orang mengalami hikmah, bacakan ke air putih, terus diminumkan ke orang lain. Ya bisa, tetapi efeknya adalah terus kalau dia mengamalkan itu. Karena berkah ilmu hikmah yang paling masuk adalah di saat dia mengamalkan jadi bagusnya diamalkan sendiri. Adakah orang-orang kan yang memang sejatinya memang mudah dalam mempelajari ilmu hikmah? Ya, orang-orang tertentu misalnya. Ya, orang-orang tertentu ini tentunya orang yang terbiasa pikir, terbiasa sholat, terbiasa ibadah dengan Allah. Mungkin karena memang terlahir dari lingkungan yang seperti itu ya kan? Ya, tentunya yang pertama terlatih dulu. Walaupun dia terlahir dari keluarga yang nasional, tetapi dia rajin ibadah, taat ibadah, maka sangat mudah dia mempelajari ilmu hikmah.
Yang paling bagus memang lingkungan. Karena kalau lingkungannya adalah santri, lingkungannya adalah pesantren, lingkungannya adalah majelis taklim, karena dia sudah terbiasa melihat itu jadi hal yang biasa dan itu lebih mudah gitu, dibanding orang-orang yang nasional. Karena orang nasional kan yang dipikirkan bukan amalan biasanya kan gitu, tapi pelajaran-pelajaran fisika, kimia, sosial. Nah di pondok pesantren ini ya akhirnya ilmu hikmah, karena sudah terbiasa zikir, sudah terbiasa wirid, sudah terbiasa mereka mengamalkan untuk bangun malam, bangun fajar, bangun subuh. Nah, jadi memudahkan orang-orang yang memang lingkungannya santri atau lingkungan yang memang mendukung untuk melakukan ibadah. Dan orang-orang yang sudah terlatih atau taat beribadah sangat mudah mengamalkan ilmu hikmah, gitu ya Kang ya. Tapi buat bagaimanapun, siapapun berkesempatan untuk memiliki ilmu hikmah asal mau dan juga mampu, gitu ya Kang ya. Kemudian kan bagaimana pendapat Anda terkait penipuan-penipuan yang berkedok kiai dan juga ilmu hikmah? Ya, tentunya saya sendiri juga ikut prihatin ya. Kalau dia tidak bisa ngaji ngaku kiai. Iya. Gitu. Makanya lihat saja kalau dia ngaku kiai bisa baca Quran dan sholat enggak. Terus perilakunya gimana? Kalau menyampaikan dia saya adalah kiai A, tapi kita nggak pernah lihat dia baca Al-Quran, kan aneh. Berarti bisa saja itu kedok. Karena apa? Baca Quran aja tidak bisa. Sholat enggak. Ajarannya dia rajin sholat enggak. Terus yang selanjutnya ya perilakunya tadi. Perilakunya itu dia menyembah Allah atau menyekutukan Allah. Apakah mencerminkan orang-orang yang memiliki ilmu hikmah atau tidak? Iya, ya tadi betul tidak. Kan pencerminan orang-orang yang punya ilmu hikmah. Andap asal tidak, lemah lembut tidak, sopan santun tidak. Kalimatnya kasar-kasar, misalkan nama-nama yang muncul, mengabsen hewan-hewan yang binatang. Itu ya bukan, gitu ya, itu pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi ilmu hikmah. Karena orang-orang yang mengamalkan ilmu dia taat kepada Allah, taat kepada sunnah, taat kepada agama. Bagaimana tipsnya Kak agar kita itu terhindar dari orang-orang yang menipu, berkedok, ilmu hikmah tadi? Ya tentunya lihat dulu ini gurunya, dan kedua lihat santrinya, yang ketiga lihat lingkungannya, terus lihat perilakunya, dan lihat dan dengarkan ucapannya. Apa yang sering muncul dalam ucapan beliau itu, bukan dari segi pakaian. Itu walaupun pakaiannya hanya kaos, tapi kalau zikirnya, ucapannya adalah ajaran-ajaran yang baik, terus ngajak zikir, ngajak ibadah kepada Allah, yang mungkin kan dia punya hikmah. Walaupun pakai sorban, sarung, peci, kayak kiai, tapi baca Quran aja tidak bisa, zikir aja tidak mau, sholat aja tidak mau, terus suka mengucapkan tidak betul ya bukan. Gitu ya Kang ya. Jadi itulah yang bisa kita amati. Dalam ilmu hikmah ini tadi ya Kang ya. Kalau boleh tahu Kang, pesan-pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan ilmu hikmah ini. Baik, jadi pemirsa, bagi Anda yang mau mempelajari ilmu hikmah ya tentunya tidak mudah ya. Syaratnya betul-betul berat bagi Anda yang tidak terbiasa taat. Tapi kalau Anda yang taat agama Islam atau Anda punya perilaku yang positif, perilaku yang baik, punya akhlak yang baik dan sudah terbiasa taat dengan ibadah, sangat mudah Anda mengamalkan ilmu. Nah, ya bagi Anda yang merasa tapi saya tidak bisa taat kan, kadang ya sholat kadang tidak, baiknya gimana? Ya baiknya pilih selain ilmu hikmah, yaitu mungkin ilmu kehidupan yang lain, yang doa-doanya doa-doa yang sederhana, doa-doa yang mudah dilakukan. Nah, bagi Anda yang memang ingin jadi seorang tokoh yang bisa membantu orang lain, bolehlah belajar menjadi seorang guru ilmu hikmah, yaitu mengamalkan amalan-amalan guru ilmu hikmah. Saya bisa mengamalkan amalan guru ilmu hikmah, Anda bisa jadi seorang guru ilmu hikmah, membantu orang lain, nanti banyak akan jauh lebih bermanfaat. Karena banyak sekali orang muslim, terutama Indonesia, yang memang butuh bimbingan, butuh arahan, dan juga butuh contoh-contoh atau juga butuh amalan-amalan hikmah yang membantu
meningkatkan keimanan, juga ilmu atau kekuatan yang akhirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu hikmah terpacu terhadap kekuatan Sang Maha Kuasa, berarti juga terpacu terhadap sejauh mana kekuatan iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu semoga berkah. Terima kasih banyak ya Kang Mas Ruhan atas edukasi mengenai ilmu hikmah pada episode kali ini. Ya, baik. Semoga bermanfaat ya. Iya Kang. Ya pemirsa, kalau tadi edukasi dari Kang Mas Ruhan mengenai ilmu hikmah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu hikmah, maka datanglah kepada guru yang tepat, guru yang benar-benar memiliki ilmu hikmah. Pemirsa, saya Nima Ashifa beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program Kupas Tuntas Parapsikologi bersama Kang Mas Ruhan hanya di Parapsikologi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.